Kenalkan, nama saya Fatima Zahra, saya dari 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang merkantilisme. Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa pada abad 16 sampai dengan 18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Ini adalah mitra dari politik ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Teori merkantilis bervariasi dalam penerapannya, terkini dari satu penulis ke yang penulis lain, dan telah berkembang dari waktu ke waktu. Tarif tinggi, terutama pada barang-barang manufaktur, merupakan fitur yang hampir universal dari kebijakan merkantilis. Kebijakan lainnya termasuk menciptakan koloni di luar negeri, memonopoli pasar dengan port pokok, subsidi ekspor, membatasi upah, dan melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing. Atau dapat dikatakan suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor, sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor. Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya, yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan di kalangan negara Eropa, dan imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai hilang pada akhir abad ke-18. Seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia. Istilah sistem dagang digunakan oleh kritikus terkemuka Adam Smith, tetapi merkantilisme telah digunakan sebelumnya oleh Mirabeau. Sementara banyak negara menerapkan teori ini. Satu contoh adalah Prancis, ekonomi negara paling penting di Eropa pada saat itu. Raja Louis ke-14 dari Prancis mengikuti bimbingan Jean-Baptiste Colbert. Umumnya pengendalian keuangan. Ditetapkan bahwa negara harus memerintah di bidang ekonomi seperti yang terjadi di diplomatik, dan bahwa kepentingan negara seperti yang diidentifikasi oleh raja yang unggul dari perdagangan dan orang lain. Tujuan dari kebijakan ekonomi merkantilis adalah untuk membangun negara, terutama di usia perang, dan negara harus mencari cara untuk memperkuat ekonomi dan melemahkan musuh asing. Latar belakang merkantilisme munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Diperlukan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. Tujuan merkantilisme merupakan kebijakan sebuah ekonomi nasional dengan tujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui sebuah keseimbangan perdagangan yang positif, yang terutamanya pada semua barang jadi. Secara historis, penyebab perang dan termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial adalah kebijakan tersebut. Dampak merkantilisme sendiri telah menimbulkan banyak pemberontakan dan persaingan sengit di kalangan negara bangsa di Eropa untuk menguasai perdagangan dunia. Setiap negara berlomba-lomba membangun industri perkapalan dan persenjataan guna untuk memperluas monopoli perdagangannya. Sekian dari saya, terima kasih.